Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di dalam kajian Tazkiyatun Nafs kita yang insya Allah rutin kita laksanakan setiap Selasa malam. Semoga kita semua yang senantiasa hadir di dalam kajian ini mendapatkan selalu petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Tazkiyatun Nafs kita malam ini insyaallah akan membahas mengenai satu kondisi hati yang mudah-mudahan tidak ada di dalam hati kita semua, yaitu yang disebut dengan kesombongan. Rasulullah SAW telah mendefinisikan kesombongan dalam sabda beliau yang artinya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau di dalam hati seseorang ya berkumpul perasaan bahwa dia merasa benar sendiri, ya, sehingga dengan merasa benar sendiri dia menolak kebenaran, ya, dinasihati nggak mau, dikasih tahu yang lebih benar nggak mau, diperingatkan nggak mau, gitu ya. Kalau kita mungkin menyebutnya orang yang keras hatinya, ya, atau orang yang punya kepala batu atau keras kepala, gitu ya. Dia tidak mau menerima masukan dari orang lain karena dia cenderung menolak kebenaran, gitu. Ya, apalagi ketika kebenaran itu disampaikan oleh orang yang dipandang sama dia tidak layak untuk memberikan nasihat kepada dirinya. Oh, itu pasti ditolak. Ya, kemudian ya berkumpul pula di hatinya perasaan merendahkan orang lain. Dia merasa lebih tinggi dari orang lainnya, merasa lebih segalanya, merasa lebih hebat, merasa lebih punya prestasi, ya, merasa lebih cerdas, pintar, merasa lebih cantik atau ganteng, merasa lebih berkuasa, ya, merasa lebih sukses, ya, lebih hebat daripada yang lainnya. Pokoknya ya dia merasa lebih dari orang lain. Ya, dan karena kesombongannya itu dia rendahkan orang lain. Ya, akibatnya ketika dia memandang rendah orang lain, ya otomatis di situ nanti dia akan membatasi, ya, tidak mau bergaul ya dengan orang-orang yang menurutnya berada di bawahnya, gitu kan. Ya, meskipun itu orang soleh, meskipun itu orang baik, ya, kalau dia merasa bahwa orang itu adalah posisinya, levelnya di bawah dia nggak mau bergaul, gitu ya. Maka inilah kesombongan yang benar-benar sombong, gitu ya. Jadi dua ya indikator kesombongan itu yang sangat jelas sekali, ya, dua. Ya, satu menolak kebenaran, ya, tidak mau menerima kebenaran.
Ya, kemudian yang kedua adalah merendahkan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kalau ada orang yang ya suka melecehkan orang lain, ada orang yang suka apa, tidak menganggap penting pendapat orang lain, gitu ya, tidak mau menerima masukan, maka ini sudah perilaku-perilaku ciri-ciri orang-orang yang sombong, gitu ya. Ya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong ini. Ya, Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 23, la jaro ma'annallaha ya'lamu ma yusirru wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran surat An-Nahl ayat 23. Ya, Allah benci sama orang-orang yang sombong, ya. Karena bagi Allah orang-orang yang sombong ini hakikatnya adalah hamba-hambanya yang sebetulnya dari sejak Allah create, ya, dalam bentuk janin yang tadinya tidak bernyawa, lalu bernyawa, lalu dilahirkan oleh ibunya, lalu di dalam limpahan kasih sayang karunia dari Allah SWT, dia disayang oleh orang tuanya, dididik dari kecil, dewasa, ya, kemudian dia bekerja, dia menikah, semuanya di dalam urusan Allah SWT, di bawah kekuasaan Allah SWT. Ya. Orang seperti ini yang betul-betul dia sebetulnya bukan siapa-siapa, yang sebetulnya selama ini bergantung kepada Allah SWT, dia tidak akan jadi apa-apa tanpa bantuan Allah SWT, tiba-tiba menyombongkan diri. Ya, makanya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Gitu ya. Karena yang berhak sombong itu adalah Allah SWT, karena dia yang Maha Kuasa, ya. Dia yang Maha Esa, dia yang Maha segala-galanya, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, ya. Jadi manusia itu tidak boleh sebetulnya memiliki sikap sombong. Dan ini adalah sebuah sikap yang merupakan perkara dosa, bukan dosa kecil gitu, termasuk dosa besar. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, api neraka berkata, aku diistimewakan dengan dihuni oleh orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ancamannya orang-orang yang sombong ini adalah di neraka tempatnya. Ya, jadi tidak mungkin di surga orang-orang yang sombong itu. Ya, jadi siapa yang wafat, meninggal dunia, membawa kesombongan di dalam jiwanya, ya, ini adalah sebuah musibah besar. Jadi sahabat filah, kita harus bersihkan ini hati kita, ya, dari penyakit yang satu ini. Ya, bersihkan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya masih memendam kesombongan seberat semut hitam sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Semut hitam kecil, ya, nggak besar. Siapa yang ada kesombongan sebesar itu, gitu ya, ya, maka tidak akan masuk surga. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, penting bagi kita untuk senantiasa membersihkan hati kita dari karat-karat kesombongan, gitu. Ya, ya, kadang-kadang tanpa sadar, gitu ya, kita, ya, ketika saat dinasehati sama orang, gitu ya, nggak nyaman di kita. Ya, padahal kalau kita renungkan secara mendalam, nasihat itu benar. Ya. Entah itu dinasihati sama pasangan hidup kita, entah dinasihati sama sahabat kita. Ya, dikasih masukan itu benar, tapi kita tolak kebenaran dari mereka. Ya. Kadang-kadang anak-anak kita datang memberikan nasihat kepada kita. Ya.
gitu ya. Nah, kita tolak juga, padahal itu adalah sebuah nasihat, misalkan suatu nasihat kebenaran ya, yang disampaikan oleh ya orang-orang di sekeliling kita. Ya, ini bentuk kesombongan ya. Ya, tidak kuat ya, menghadiri kajian gitu ya. Kenapa? Karena merasa di dalam kajian tuh nggak nyaman gitu ya. Ya. Memang pemateri itu tidak seperti menasehati kita langsung, bicara untuk semua, tapi kita merasa terpukul, merasa tertampar ya saat mengikuti kajian nggak kuat ya. Nah, ini adalah tanda-tanda gitu ya bahwa di dalam hati kita nggak siap gitu ya untuk menerima kebenaran gitu ya. Makanya orang-orang yang bisa bersabar ya, menjadi penuntut ilmu ya, dengan tawadu, rendah hati, mau belajar gitu ya, mau mendengar, mau menyimak kebenaran gitu ya. Dari manapun dia akan ambil tuh kebenaran ya. Kalau memang benar seseorang berkata, dia akan ambil perkataannya gitu ya. Hikmah apapun, nasihat apapun itu akan diambil ya. Tapi kalau orang yang sombong ya, jangan harap gitu ya dia mau ya, seperti itu. Makanya ketika ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, salah seorang khalifah yang kita tahu bagaimana watak beliau ya, tegas, keras ya, di garda terdepan ya, di dalam menjadi pembela al-Islam ya. Tapi ketika ada dua orang pemuda datang kepadanya ya, wahai Umar ya, kalau engkau bengkok ya, kata dua pemuda ini, kalau engkau bengkok maka akan kami luruskan dengan pedang ini gitu ya. Apakah Umar marah? Tidak gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersenyum ya, karena bagi Umar bin Khattab nasihat-nasihat yang diberikan ya dari rakyat kepada dirinya sebagai pemimpin itu adalah suatu hal yang harus dia terima dengan lapang dada, dengan baik, dengan tawadu ya. Ya karena tentu apa? Karena ya tentu ketika rakyatnya ya menyampaikan nasihat-nasihat itu semua demi kebaikan pemimpin Islam, kebaikan masyarakat Islam itu sendiri. Seperti itu ya, bukan digebuk, bukan dipukul masyarakat yang memberikan masukan kepada pemimpin itu ya. Nah, kalau yang seperti itu tuh pemimpin sombong namanya ya. Didengar, kalau benar diambil nasihatnya ya, disimak, apalagi ketika ulama yang memberikan nasihat, oh harus didengar ya. Kita telah melakukan kemungkaran kalau dinasihati oleh ulama ya, tidak tawadu, tidak rendah hati untuk menyimak dan mendengarkan gitu ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilihat dari bentuk-bentuknya ya, kesombongan ini ada 3 macam ya. Pertama adalah kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling parah. Kita ini kan hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi diungkapkan di awal ya, lahir dalam keadaan lemah ya, dididik, diasuh oleh orang tua kita, disekolahin ya, dibesarkan, didewasakan, kuliahkan ya, kerja ya, semua perjalanan hidup kita, katakanlah saat ini kita usia 40-50 tahun, semua capaian-capaian dalam kehidupan kita ini semuanya adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada sama sekali karena kehebatan kita itu nggak ada. Ya. Apa gunanya hebat juga kalau apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan. Ya. Ya. Semua kemampuan-kemampuan kita itu ya, kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sampainya kita di posisi sekarang ini semuanya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya. Kita harus belajar ya,
dari kesombongan Fir'aun, yang begitu sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa sebagai pemimpin yang terkuat, ya, dengan bala tentara yang kuat, menguasai negara Mesir, ya, memperbudak, ya, bangsa Mesir gitu ya. Kemudian mengatakan seperti yang diungkapkan dalam surat An-Nazi'at ayat 24, faqala ana rabbukumul a'la. Ya, Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Coba berani ngomong kayak gitu. Ya. Dia kumpulkan tuh, ya, rakyatnya, pembesar-pembesar di negaranya, ya, di negeri Mesir, kumpulkan semua. Kemudian dikatakan pada mereka, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, faqala ana rabbukumul a'la. Coba, ya, berani Fir'aun ngomong seperti itu. Ya, maka yang dipakai di Mesir ini aturanku, bukan aturan Allah. Ya, siapa yang menyembah selain aku, ya, siapa yang takut, yang tidak takut kepadaku gitu ya, ya, tidak mau berada di bawah kekuasaanku, maka dia, ya, akan aku perangi. Ya. Begitu Fir'aun, ya, saking sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah makanya ditenggelamkan, ya, di Laut Merah. Ya. Kita sudah mengenal, ya, dari sejarah-sejarah, ya, banyaknya tokoh-tokoh yang sombong, raja-raja yang sombong, penguasa-penguasa yang sombong yang sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sudah banyak penguasa-penguasa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah, ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menjadi orang yang seperti itu. Jangan pernah sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah mengatakan dalam kehidupan ini bahwa, ya, saya sukses karena saya hebat. Ya, menafikan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Saya mencapai apa yang saya capai sekarang ini karena jerih payah saya sendiri. Wah, gitu ya. Ya. Makanya ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ucapkan hamdalah, ya. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala nggak akan kita capai apa-apa yang kita harapkan itu dalam kehidupan ini. Ya, dan jangan menyombongkan diri gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah terbersit di dalam hati, ya, tanpa Allah pun aku bisa. Nauzubillah. Karena kita nggak mungkin bisa melakukan apapun tanpa izin dari Allah. Ini yang pertama. Ya, dan kesombongan pada Allah ini fatal sekali. Ya, kalau kepada Allah aja sombong, apalagi kepada yang lain. Ya, udah pasti pada yang lain lebih parah. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, itulah makanya Fir'aun kan, ya, sama Allah sombong, ya udah, rakyatnya macam-macam, bunuh. Ya kan gitu. Kalau ada bayi laki-laki lahir di Mesir, bunuh aja semua. Ya, ini perintah saya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, ya, dia tidak peduli karena dia merasa apa, hukum itu di tangan dia. Dia penguasa tertinggi. Ya, seperti itu. Dia menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Dia nggak pakai itu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu Firaun. Ya, karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesombongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebetulnya para pembesar Quraisy itu, orang-orang musyrik di Mekah itu, ya, kalau mereka mau mikir dikit gitu ya, insya Allah mereka bisa terima Islam gitu ya. Ya. Kalau mereka secara logika merenungkan Al-Quran gitu ya, nggak mungkin Al-Quran itu adalah syair biasa yang dibuat oleh Rasulullah SAW.
oleh Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin. Ya, karena itu adalah kalam Allah, ya, dengan nilai, kalau di kalangan masyarakat saat itu, ya, dengan nilai sastra yang, bahasa sastra yang sangat agung, yang sangat mulia, sangat tinggi. Ya, harusnya dengan mendengarkan Al-Quran aja, insya Allah mereka akan beriman gitu. Ya. Tapi yang ada di dada mereka adalah apa? Gitu ya. Kenapa Muhammad yang menerima Al-Quran ini gitu? Jadi mereka tuh sombong kepada Rasulullah. Ya, kenapa bukan kita yang jadi nabi gitu? Ya, seperti yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulim minal qaryataini azim. Ya, dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar dari salah satu dua negeri, Mekah atau Taif ini gitu. Ya. Kenapa harus Muhammad yang menerima gitu? Ya, inilah bentuk kesombongan mereka kepada Rasulullah SAW. Apalagi ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, ya di fase Mekah, fase Makkiyah gitu ya, 10 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, ya menghasilkan sekitar 50 orang, ya sabiquna awalun, para pengikut Rasulullah generasi awal, ya generasi awalun gitu ya. Itu sebagian besar mereka itu adalah orang-orang yang fakir, miskin gitu ya. Yang kaya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ya Abdurrahman bin Auf ada. Tapi tidak banyak, sebagian besar kan orang fakir, duafa, ya hamba sahaya budak kayak Bilal bin Rabah gitu kan. Seperti itu. Mereka melihat, pengikut Nabi kok orang-orang seperti itu, ya. Enggak level lah buat kita. Ya, akhirnya mereka rendahkan Rasulullah, mereka rendahkan para pengikutnya, seperti itu. Ya, itulah sifat orang-orang sombong, ya. Orang-orang yang akhirnya merugi gitu ya, karena mereka menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW, menolak Islam ya, sebagai agama tauhid yang bersih, yang benar gitu ya, yang benar-benar murni, ya, yang benar-benar Allah turunkan bagi seluruh umat manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Tapi karena kesombongan mereka kepada Rasulullah SAW, mereka nggak terima itu. Ya. Nah, ini juga kesombongan yang fatal yang kedua ini. Tadi yang pertama pada Allah, yang kedua ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kesombongan kepada hamba Allah yang lainnya. Ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Luqman, ya, ayat 18, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, jadi kita terhadap manusia lain itu, ya, tidak boleh bersikap sombong. Ya, merasa paling soleh sendiri, ya, merasa lebih dari yang lain, ya, merasa nggak layak kumpul sama yang lain karena mereka nggak level dengan kita. Ya, merasa lebih kaya, ya, merasa lebih punya jabatan tinggi, nggak mau bergaul dengan masyarakat, ya. Di masjid nggak mau membaur, ya, dengan yang lain, ya, tidak mau bertegur sapa, ya, tidak mau tersenyum kepada jamaah yang lain di masjid misalkan, atau kepada tetangga-tetangganya, ya. Apalagi dengan tatapan merendahkan gitu kan, nggak level lah saya bergaul sama orang kayak gitu kan, ya. Apa jabatan dia gitu ya, apa posisi dia,
Ya, saya kerja di pemerintahan, jabatan saya tinggi, ya kan? Saya punya kekuasaan. Sekali saya ngomong gitu ya, beres semuanya. Ya, bergaul sama orang-orang kayak gitu, nggak level lah. Nah, seperti itu. Ya, nggak pernah tersenyum, bahkan disenyumin sama orang nggak pernah balas. Nah, seperti itu. Ya. Apalagi ketika misalkan bermuamalah, berinteraksi, ya lebih bermasalah lagi gitu ya. Ya, lebih banyak sekali duri-duri di dalam muamalahnya. Ya, karena ada kesombongan itu. Ya, dengan kita sombong kepada hamba Allah yang lain, maka akan ada tembok antara diri kita dengan mereka. Gitu ya. Akan ada tembok seperti itu. Ya, dan akhirnya menutup peluang bagi kita untuk menjadi orang-orang yang bisa bersosialisasi dengan baik. Ya, ya, dengan masyarakat Islam, ya, dengan ya berbagai komunitas, ya, jamaah dan lain-lain. Ya. Kalau seorang dai ya, punya sikap sombong seperti ini, wah gitu ya, pasti nggak disukai oleh umat. Ya, umat pasti nggak suka, umat pasti nggak cinta sama dirinya. Ya, kenapa? Karena ya dai itu harus low profile, ya, harus rendah hati, harus bisa masuk ke berbagai kalangan dengan baik, ya, harus bisa menjadi bagian ya, dari umat, gitu ya. Harus bisa seperti itu. Kalau kita sombong, jaga jarak dengan umat, wah, gitu ya, repot, dakwah nggak akan efektif. Ya, jadi harus tawadu, gitu ya. Ya nggak bisa kita sombong. Nah, itu 3 bentuk kesombongan itu ya. Pada Allah, pada Rasulnya, dan kemudian kepada hamba-hambanya gitu ya, pada sesama manusia. Nah, derajat penyakit kesombongan ini ada 3 juga. Yang pertama, kesombongan itu bersemayam di hati, ya, di mana dia ada perasaan merasa lebih daripada yang lain. Ya, tapi dia bersungguh-sungguh untuk merendahkan hatinya atau bertawadu. Ya, ada terbersit gitu rasa sombong itu ya. Ya, jadi tapi dia berusaha untuk tawadu. Ya, ini derajat paling rendah. Ya, tapi masih ada juga sombongnya ini gitu ya. Karena yang bagus tuh bersih, nggak ada apa-apa. Nggak pernah merasa lebih dari yang lain. Nah, itu yang paling bagus gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini emang susah. Ya, emang susah. Apalagi di dunia yang penuh dengan persaingan ini. Ya, seringkali kita menjatuhkan kompetitor, ya, merendahkan yang lain. Ya. Kenapa kita sulit menghindari dosa gibah itu? Ya, kenapa kita suka bergibah gitu ya, ngomongin orang itu? Kenapa? Karena kita suka jatuhin orang tuh. Ya. Salah satu penyebab gibah itu apa? Buat jatuhin orang kan? Gitu ya. Dan kenapa kita jatuhin orang? Karena kita merasa lebih tinggi dari mereka. Kalau kita nggak merasa lebih tinggi dari orang tuh, kita nggak akan jatuh. Dan kita nggak butuh juga untuk bersaing posisi dengan mereka. Ngapain kita jatuhin mereka gitu. Ya, jadi ya inilah. Gitu. Saya sering dalam program-program coaching saya di organisasi perusahaan itu melihat orang-orang seperti ini banyak. Ya, orang-orang yang gitu ya, ya senang gitu ya menjatuhkan orang lain supaya dia naik gitu ya. Ya, dan dia menjatuhkan orang lain karena dia merasa lebih ya, dari orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, kesombongan itu bukan hanya di dalam hati gitu. Ini level yang lebih tinggi nih, sombongnya udah mulai ningkat nih ya. Ya. Tapi kesombongan ini juga terlihat jelas dalam perbuatannya. Ya, jadi sikap-sikapnya, perilaku-perilaku dia itu kelihatan dia sombong tuh ya. Misalkan Misalkan dia merasa lebih tinggi dalam suatu majelis. Ya, terus dari kata-katanya dia merasa lebih unggul dari yang lain gitu ya. Ya, kemudian dia marah gitu ya, atau sangat kecewa kalau ada orang yang tidak melayani dirinya dengan baik. Ya, nampak dari perilaku-perilakunya gitu, ya. Seperti itu. Jadi kesombongan ini penyakit hati memang, tapi dia bisa diamati lewat perilaku orang gitu ya.
gitu ya. Dan ya, kita dalam mendengarkan materi ini, mari kita fokus ke diri sendiri gitu ya. Ya, jadi mengevaluasi muhasabah diri. Jangan memikirkan orang lain waktu mendengar materi tentang kesombongan ini. Ya, mari kita bercermin diri kita, apakah memang kita seperti itu enggak. Ya, kalau ada orang yang lalai di dalam memperlakukan kita dengan baik itu kita marah sekali. Ya, kalau enggak dilayani dengan baik marah sekali. Ya, itu. Ya. Ada orang yang misalkan datang ke sebuah tempat makan gitu ya, pelayannya telat gitu untuk melayani gitu ya, dia menunggu 15 menit nggak ada pelayan datang, begitu pelayannya datang semprot sama dia, marahin ya. Anda tahu tidak saya itu pelanggan itu raja, marahin tuh. Sampai dituding-tuding tuh pelayannya. Nah ini ya, perilaku seperti ini tuh termasuk perilaku yang ada kesombongan di situ dan keluar sudah gitu ya. Ya, di majelis, ya, di musyawarah, ya, sangat-sangat ingin didengar gitu pendapatnya. Ya. Kalau rapat pengennya dia terus yang bicara. Ya, nggak mau gantian dengan yang lain. Pendapat didominasi oleh dirinya sendiri. Ya, dan dengan enaknya mematahkan ya pendapat orang lainnya, misalkan seperti itu. Sebentar ya, saya lagi batuk sebetulnya. Bismillah. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah ini puncaknya. Kayak Fir'aun tadi, memang dari kata-katanya itu menampakkan dia membanggakan diri. Ya, menganggap dirinya suci gitu ya. Memang dia sebut kalimatnya. Ya. Kemudian banyak menceritakan kehidupan pribadinya dalam konteks untuk membanggakan dirinya depan orang lain. Oh, kalau saya gini, oh, gitu ya. Gitu. Ya. Jadi dia ya menunjukkanlah kehebatannya seperti itu. Jadi ditambah dengan adanya kesombongan, ya kemudian dia ya menceritakan gitu ya. Bagaimana hebatnya dia kan, ya, seperti itu. Apalagi sampai mengatakan, oh dulu di masjid ini kalau nggak ada saya, wah masjid ini DKM udah bubar tuh. Ya, DKM udah bubar. Oh dakwah ini kalau nggak ada saya nggak akan berkembang seperti sekarang ini. Nauzubillah. Ya, kalau ada orang yang berani mengatakan seperti itu di depan banyak orang gitu ya, membanggakan dirinya. Ini udah asli, ini level tertinggi. Makanya tadi Fir'aun kan, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Dia ngomong itu tuh di depan semua pembesar, masyarakat Mesir semua dengar. Ya kan? Ya. Ini memang menyombongkan diri. Gitu. Ya, jadi memang parah gitu. Ya, jadi memang dia betul-betul berbicara. Kalau tadi kan hanya perilaku tindakannya aja gitu ya. Gitu ya. Jadi pengen dihargai di majelis, pengen ini gitu. Pengen duduk paling depan. Ya, dia datang telat, kursinya diisi sama orang, marah dia. Ya kan? Pengennya duduk paling depan. Kalau datangnya telat, misalkan seperti itu. Semua orang suruh geser. Ya, ini perilaku. Ya, belum ngomong. Nah, kalau yang ketiga ini udah ngomong. Kalau dia sebagai suami dia bilang, ya, dengan penuh kesombongannya kepada istrinya, padahal istrinya menasihati hal yang benar nih kepada dirinya nih. Ya, dia bilang sama istrinya, kamu tuh tahu apa? Saya tuh suami kamu.
kamu yang harus nurut sama aku, ya kan? Ya, jangan coba-coba nasihatin suami, gitu. Ya, seperti itu. Padahal apa yang disampaikan istrinya adalah suatu kebenaran, ya. Yang disampaikan oleh istrinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, cuman karena dia memiliki ego dan kesombongan sebagai seorang suami, dia tidak terima, gitu ya. Atau sebaliknya, ada juga istri yang sombong, gitu ya, seperti itu, tidak mau menerima nasihat-nasihat dari suaminya, seperti itu. Dan dia mengatakan gitu kan, ya saya lebih tahu gitu kan soal apa yang kamu sampaikan itu daripada kamu, ya. Seperti itu. Jadi memang keluar dari kata-katanya, nggak mau menerima kebenaran, gitu. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, udah levelnya udah jelas, ya. Kesombongannya udah clear, udah nyata, ya. Udah terang benderang tuh. Ya, kalau kita melihat ya seseorang, ya pemimpin, pejabat, sahabat kita yang ya berkuar-kuar gitu ya tentang ininya dia gitu ya. Ya tentang kehebatannya dia, ya sudah itu. Ya, seperti itu. Jadi kita harus antisipasi banget gitu ya. Derajat-derajat kesombongan ini harus benar-benar kita nolkan gitu. Kalau tidak boleh masuk level 1, level 2, level 3, harus dinolkan. Ya, nggak boleh ada perasaan lebih daripada orang lain gitu. Saya lebih gitu ya, nggak boleh. Ya, lebih hebat, lebih soleh, lebih beriman, lebih bertakwa. Karena kita nggak pernah tahu akhir kita. Ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang kira-kira redaksinya, ya ada seseorang ya yang melakukan amalan-amalan ya ahli surga, ya, sehingga jaraknya dia dengan surga itu sudah sangat dekat sekali gitu ya, seolah-olah sudah sangat dekat sekali. Tetapi jelang akhir hayatnya dia malah melakukan amalan-amalan ahli neraka dan akhirnya masuk neraka, gitu ya. Dan ada juga orang-orang yang sebaliknya, gitu ya, yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, amalan-amalan ahli neraka, dan seolah-olah jarak dia dengan neraka itu sudah sangat dekat, gitu ya. Tetapi ternyata, ya, atas izin Allah, ya, jelang akhir hayatnya dia malah melakukan amalan-amalan ahli surga dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu akhir kita kayak gimana, sahabat sekalian, nggak tahu kita. Ya, nggak tahu. Ya. Ya. Apa yang kita banggakan gitu? Ya, kita beranjak dari takdir yang satu ke takdir yang berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Apa yang kita banggakan, ya. Kita terus berharap gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan gitu ya, agar istiqomah gitu ya. Ya. Kalau ternyata di akhirnya ya, kita malah terjatuh kepada penyimpangan, ya, kesesatan, ya, mau bilang apa gitu kan? Ya, seperti itu. Ya, maka ketika kita katakanlah saat ini menjadi orang baik, orang soleh, nggak usah disombongin kebaikan dan kesolehan itu, gitu ya. Dan ketika melihat orang yang katakanlah saat ini sedang berlumur kemaksiatan, gitu ya, dosa, kesalahan, gitu ya, ya, maka nggak usah juga menjudge gitu bahwa itulah ahli neraka, gitu kan. Ya, itulah orang-orang yang tidak akan apa namanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu kita. Ya, kita nggak tahu ya, apakah akan benar seperti itu takdir Allah nanti di akhir hayatnya, kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi nggak usahlah kita merendahkan orang lain gitu. Ya, seperti itu. Jadi memang kesombongan inilah sesuatu hal yang benar-benar harus kita nolkan. Ya, dan ini memang butuh perjuangan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sifat-sifat sederhana yang menunjukkan kesombongan seseorang apa, sahabat Pilah? Pertama ya, dia nggak mau ngucapin salam duluan. Jadi kalau ketemu orang gitu ya, ya jangan harap orang yang sombong ini mengucapkan salam duluan. Ya, seperti itu. Jadi ciri orang tawadu itu adalah kalau ketemu dengan saudaranya salam
Assalamualaikum, akhi. Ya, seperti apa kabar? Seperti ini. Ya, ada orang yang ya kalau ketemu di masjid itu ya gitu. Ya dingin gitu. Ya, seperti itu. Seolah-olah tidak mau mengenal saudara-saudaranya dalam satu iman ini gitu. Ya. Kadang-kadang kita bingung juga gitu. Jadi ya gimana lagi gitu ya. Mungkin pilihannya seperti itu. Ya, dan kita jangan sampai sama seperti mereka gitu. Kita yang harus bisa memecah kebekuan itu gitu ya. Kita ucapkan salam duluan. Ya, kemudian yang kedua, sifat-sifat menunjukkan sombongnya seorang tuh memalingkan wajah atau buang muka kalau ketemu orang. Ya. Kayak merasa apa ya, nggak layak, nggak pantas orang ini gitu ya. Buang muka seperti itu. Ya. Dia dengan niat apa namanya, ya merendahkan orang lain gitu. Ya, kemudian memandang orang dengan tatapan merendahkan, nah ini lebih parah. Ya. Jelas gitu ya, gitu ya. Ya seperti itu. Enggak deh harus bergaul dengan orang susah kayak gitu, gitu ya. Ya, jadi dengan tatapan merendahkan. Gitu ya. Kemudian intonasi suara yang tinggi, ya kan? Ya, kalau ketemu dengan orang ngobrol gitu ya, atau bahkan gitu, kalau memberi nasihat atau apa tuh seperti orang yang marah-marah gitu kan. Ya, seperti orang yang apa ya, ya menganggap gitu bahwa semuanya itu ya, adalah orang-orang bodoh, semuanya itu adalah orang-orang yang nggak paham gitu ya. Hanya saya yang paling paham gitu. Maka intonasi suaranya tinggi, ya, suara tinggi, kemudian ya membuat seolah-olah yang lainnya itu adalah orang-orang yang tidak mengerti seperti itu. Ya, dan tentu mereka memang seringnya sih marah-marah gitu, menunjukkan arogansi, ya, seperti itu. Ya Allah, kita berdoa pada Allah, semoga kita tidak dipimpin gitu ya oleh pemimpin-pemimpin seperti itu ya, dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Ya, karena nggak enak itu. Ya. Kemudian yang kelima, cara memaparkan kalimat yang diucapkannya juga memperlihatkan kesombongan seseorang. Ya. Jadi kalimat apa yang keluar dari lisan seseorang itu menunjukkan ya kesombongannya dia. Gitu. Ya. Contohnya tadi gitu kan, ya mungkin dia banyak membanggakan dirinya, ya banyak memuji dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Ya, kemudian menyuruh orang pindah duduk dalam suatu majelis, nah ini yang tadi saya sampaikan. Udah datang telat, pengen duduk paling depan, ya dengan nyuruh orang lain minggir, ya seperti itu. Ya. Kecuali memang udah disediain kursinya, udah dikosongin gitu ya, seperti itu. Ya, meskipun dalam adab majelis dalam Islam itu kan kalau acara sudah dimulai ya kita sebaiknya sih ya tidak perlu gitu ya mengganggu perhatian hadirin gitu ya dengan duduk di depan gitu ya, karena semua orang pasti akan terpecah konsentrasinya dan menjadi memperhatikan kita ya. Kalau udah telat harusnya ya dari pintu masuk itu ya kita duduk nggak jauh dari situ kan, adab majelis begitu ya. Jadi nggak jangan apa namanya merangsak maju ke depan gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ingin disambut dengan cara berdiri saat masuki sebuah ruangan. Nah ini ya berkaitan dengan ya suatu budaya ya, ya budaya di gedung parlemen, budaya di pemerintahan gitu ya. Kalau ada seorang pemimpin masuk semuanya berdiri ya, pengen ya sepertinya itu adalah suatu etika yang harus dilakukan oleh pemimpin. Nah, beda dengan Nabi SAW. Ya, ketika beliau masuk ke dalam masjid, para sahabat salafus soleh sedang duduk, lalu mereka mau berdiri menyambut beliau, beliau bilang, jangan. Ya, jadi ya tetap duduk saja gitu. Jadi nggak usah menyambut beliau. Itu Nabi gitu ya, orang yang paling kita cintai, manusia paling berpengaruh di dunia, ya, hamba Allah, kekasih Allah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak mau gitu. Ya, orang berdiri menyambutnya gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi ya kadang-kadang ya kultur
Barat gitu ya, kultur orang-orang kafir kadang-kadang masuk ya, ke dunia Islam. Ya, akhirnya seperti itu. Jadi orang tuh kalau disambut dengan berdiri, kalau nggak siap, ya kalau orangnya memang dasarnya tawaduk sih nggak berpengaruh ya penyambutan itu. Gitu. Tapi kalau orangnya hatinya lemah, ya dibegitukan tuh oh jumawa dia. Ya, dia masuk ruangan semua berdiri, apalagi tepuk tangan, gitu. Udah jumawa dia, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang cukup ini gitu ya, cukup berbahaya gitu ya. Di dalam Islam memang nggak seperti itu. Ya. Nah ini sifat-sifat yang bisa ditunjukkan. Ya tentu masih banyak yang lain, mungkin tidak bisa dibahas satu-satu. Nah sekarang gimana nih caranya? Apa sih yang bikin orang sombong gitu ya? Ya sebetulnya banyak juga, tapi salah satu yang bikin orang sombong sering terjadi adalah satu ilmu. Orang yang banyak ilmu tuh pasti berpeluang untuk jadi orang sombong. Ya makanya harusnya pakai ilmu padi ya, semakin berisi semakin menunduk ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh, tapi sebetulnya dalam Islam gini, kalau kita memang betul-betul memahami hakikat ilmu itu, harusnya memang makin banyak ilmu kita tahu gitu ya, makin apa, makin banyak kita merasa nggak tahu. Ya, cobalah gitu ya, kita berusaha keras untuk memahami sesuatu ilmu gitu ya. Ya setelah kita paham gitu akan suatu ilmu ini, ya Allah gitu ya, begitu banyaknya saya nggak tahu gitu. Saya baru paham ini. Gitu. Misalkan kita belajar tentang bab apa nih gitu ya, bab rumah tangga ya, tentang hukum-hukum dalam rumah tangga gitu ya. Ya banyak kan hukum-hukum dalam rumah tangga itu, bahkan di kampus-kampus kan ada jurusan khusus gitu ya, hukum keluarga gitu ya, hukum rumah tangga. Dan hukum rumah tangga dalam Islam itu banyak sekali. Pas kita ikut ya katakanlah pelatihan daurah gitu ya, pas kita belajar ya Allah banyak banget yang kita nggak tahu gitu ya. Seperti itu, makin banyak, makin belajar, makin merasa nggak tahu. Bukan, ya makin banyak belajar, makin sombong gitu ya. Ya makanya orang-orang yang jarang belajar ilmu gitu, biasanya itulah orang yang sombong gitu. Harusnya begitu. Gitu. Tapi kadang-kadang ya para penuntut ilmu juga bisa terjebak dalam kesombongan ini. Ya. Apalagi ketika dia katakanlah ahli bahasa Arab, ya bisa menafsirkan, menerjemahkan Al-Quran, ya kemudian dari kampus-kampus ternama seperti itu, ya pasti akan bisa terjebak di dalam kesombongan kalau nggak hati-hati. Ya seperti itu. Kemudian amal dan ibadah ini juga bisa bikin orang sombong, merasa lebih daripada yang lain. Ya, kemudian nasab keturunan, saya lahir dari ayah ini, ibu ini, ya, ini merasa lebih dari orang lain. Kemudian faktor kecantikan, ya, faktor kegantengan. Ya, ada orang yang gitu maunya bergaul dengan sama-sama yang cantik aja, yang nggak cantik jangan masuk ke circle kita, komunitas kita, wah gitu. Ada yang seperti itu. Ya. Ini juga bentuk kesombongan. Ya. Ada yang karena hartanya sombong, ini banyak sekali. Ya, makanya harta itu adalah sebuah ujian, ya sebuah fitnah. Orang kalau dititipin harta oleh Allah SWT itu cenderung akan berpeluang untuk menjadi orang sombong. Ya. Tapi yang parah adalah ya, ada juga orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong gitu ya. Wah ini lebih-lebih ya, parah gitu ya. Ya. Buat apa gitu ya? Ya kita sombong. Apa juga ini sombongin kalau miskin gitu ya. Gitu. Kemudian kekuatan. Ya, kekuatan punya fisik kuat, ya, membuat kita jadi sombong. Ya begitu kita belajar karate gitu ya, baru dapat ban apa gitu kan, sabuk apa gitu, langsung ya nantangin semua orang berantem, kan gitu tuh, ya orang sombong. Ya begitu belajar bela diri dadanya membusung gitu kan, ya sedikit-sedikit kalau kesentuh sama orang marah, bawaannya ingin duel terus, ya, karena punya kekuatan. Ya, kemudian karena banyaknya pengikut dan pendukung, ini juga bikin orang sombong. Ya, dieluk-elukan banyak orang, didukung banyak orang, disupport banyak orang. Ya, para politisi yang punya tim sukses, gitu ya. Apakah itu di level wali kota, ya kan, gubernur, bupati,
ya kan, menteri, presiden, anggota dewan, legislatif semua. Karena punya pengikut, pendukung yang banyak, wah muncul keakuannya, kesombongannya. Ya, seperti itu. Jadi ya, banyak sih yang bikin orang, perkara-perkara yang bikin orang jadi sombong itu banyak. Ya, kemudian hal-hal lain yang dipandang sebagai suatu kesempurnaan atau kehebatan. Ya, dia punya kekhususan sendiri. Ya, hanya dia yang bisa seperti itu, atau tidak banyak orang yang bisa seperti dia gitu. Nah, ini juga bisa bikin jadi orang sombong. Ya, di dunia saya, di dunia trainer dan training dan coaching, ya. Nah, ini juga bahaya sekali buat kita. Ya. Ya, kadang-kadang di dalam memasarkan jasa coaching kita gitu ya, jangan sampai itu kita demarketisasi, menjatuhkan yang lain, menyombongkan diri bahwa kita lebih hebat daripada trainer atau coach yang lain. Ya, wah ini bisa-bisa klien kita nggak jadi beli gitu ya, melihat kesombongan kita. Ya, jangan pernah menjatuhkan yang lain, jangan pernah membanggakan diri. Ya, seperti itu. Ya, kalau klien kita mau pakai kita dengan kemampuan yang ada, silakan. Ya, kalau dengan kemampuan yang ada itu nggak cocok untuk klien kita, ya udah jangan gitu ya. Gitu ya. Ingat gitu bahwa amanah pekerjaan diberikan kepada kita itu. Ya, itu memang karena kita layak untuk mengerjakannya, bukan karena kesombongan kita sehingga orang jadi percaya sama kita. Kita bangga-banggakan diri kita sehingga orang memberikan proyek sama kita, jangan seperti itu. Ya, karena amanah itu berat. Ya, bumi pun, gunung pun dikasih amanah nggak sanggup nerimanya gitu kan. Ya takut hancur gitu ya. Tapi manusia berebut amanah kan gitu. Ya, jadi hati-hati gitu ya sahabat pilah sekalian. Ya, jadi jangan sampai kita karena memiliki kekhususan gitu kita bilang gitu kan sama orang bahwa kita ya punya kelebihan ini, kelebihan itu, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai nanti malah membuat bumerang ya buat kita sendiri. Ya, apalagi sampai menjatuhkan kompetitor. Ya, ini tidak etis di dalam muamalah Islam gitu ya. Walau alam kalau di luar Islam seperti apa ya. Jadi itu penyebab-penyebab kesombongan ya. Terakhir yang mau disampaikan bagaimana terapinya ya. Bagaimana menyembuhkan kesombongan ini? Mencongkel, yang pertama adalah mencongkel akarnya, memotong pangkalnya ya. Gitu ya, sampai ke ujungnya. Jadi hal-hal yang semua bikin kita sombong tuh ya ditulis, direnungkan, ya dibabat semuanya, potong semuanya. Ah, ini enggak, ini enggak bisa bikin saya sombong, ini enggak bisa, potong semuanya. Ya, enggak boleh nih, ini enggak boleh bikin saya sombong, ini enggak boleh. Ya, dia ini semua gitu ya. Gitu. Bahkan mungkin dalam muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa ya saya gara-gara ilmu ini kok jadi sombong gitu ya. Ya Allah, jadikanlah dengan ilmu ini saya menjadi orang yang makin merasa bodoh. Ya, makin merasa tidak tahu apa-apa. Jangan jadikan ilmu ini menjadikan kami menjadi orang yang sombong ya Allah. Jadikan ilmu ini menjadi ilmu yang betul-betul bermanfaat. Ya, betul-betul menjadi sarana bagi kami untuk memperbaiki diri kami. Gitu ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal-hal yang membuat kita sombong itu enggak membuat kita sombong lagi gitu. Ya, seperti itu. Ya Allah, jangan jadikan harta ini menjadikan saya menjadi orang yang ya menjadi tidak mau gitu ya berbaur dengan orang-orang fakir, duafa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa membabat semua sumber-sumber kesombongan ini adalah dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ya, ingat gitu bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, dihidupkan, dimatikan, ya, masuk alam kubur, lalu akan diadili di yaumil akhir. Ya, just that, gitu ya. Just it. Gitu. Ya, jadi kita tuh hanya itu gitu. Ya, kita tuh bukan apa-apa. Ya, kita tuh bukan seseorang yang gimana-gimana gitu ya. Ya. Kita ini ada karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidup karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja hidup tuh. Ya. Kita tuh nggak punya apapun yang layak kita banggakan gitu ya.
yang layak kita sombongkan. Gitu. Kenali Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai betul-betul yang maha besar di hadapan kita. Allahu Akbar, nggak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kecil. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Kenapa poster kajian ini temanya kesombongan? Lalu posternya itu ada gambar bumi, alam semesta gitu ya. Universe gitu ya. Supaya kita tuh, oh iya kita tuh kecil, di bumi itu kecil, bukan siapa-siapa gitu. Ya, bagaikan debu yang kalau Allah ingin hapus kita dari muka bumi itu hilang langsung gitu. Ya, seperti itu. Ya, ya adanya orang-orang yang ya menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu merasa berhak ya untuk membantai sesama umat manusia gitu ya, seperti apa yang terjadi di Palestina hari ini. Ya, semua ini karena kesombongan mereka gitu. Ya, dan mereka nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, nggak takut sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, parah. Ya, makanya kita nggak boleh menjadi orang yang seperti itu. Nauzubillah. Dan yang kedua, ya menundukkan ya semua perkara yang menyebabkannya menjadi sombong. Ya, jadi menundukkan ini mendudukkan mindset gitu ya, pola pikir kita, cara pandang kita terhadap sesuatu yang membuat kita sombong itu. Ya, dan semuanya ini pasti karena suatu cara pandang atau persepsi yang salah. Gitu ya. Kita meraih prestasi karena merasa hebat, jangan. Ya, ini semata-mata terjadi karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah berikan saya bakat. Allah berikan saya talenta, kemudian Allah beri saya kesempatan, kemudahan-kemudahan dan lain-lain. Ya, libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh perkara kehidupan kita. Maka insya Allah kita nggak akan sombong lagi. Ya, semua pola pikir yang tidak pas, ya, persepsi yang salah yang membuat kita selama ini bangga pada diri sendiri, ya, ini harus dirubah semuanya. Ya, kalau bahasa psikologisnya false mindset, ya, cara berpikir yang salah, ya, yang merasa bahwa kita nih begini karena kita mampu gitu ya, karena memang kita tuh bisa gitu. Ya, enggak gitu ya, semua tuh bisa karena biiznillah ya, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi mari kita cut semua bentuk kesombongan ini, sahabat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan malam ini sebagai pembuka ya, kita bicara kesombongan, dan insya Allah pekan depan kita akan membahas mengenai tawadu ya, tentang rendah hati ya. Mudah-mudahan itu menjadi pamungkasnya ya, karena lawan dari kesombongan itu adalah tawadu ya, sehingga kita punya dua pilihan dalam hidup ini ya, apakah akan mendominasi dalam hati kita itu sifat tawadu, rendah hati, atau kesombongan. Itu mungkin sahabat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas. Ya, semua kesalahan dari saya dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.